Saya percaya sore hari ini kita sudah menikmati pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, dan itu yang akan memberikan kita kekuatan, kesegaran di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat sekali lagi khotbah, kita berseri, kita sama-sama belajar dari surat Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan. Kita sudah mulai dari pasal yang pertama, ya setiap perikop sudah kurang lebih 3 minggu ini. Dan kita sudah ada di pasal yang kedua, dan kita akan melihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Jadi seri khotbah kehidupan orang percaya atau anak Tuhan. Mari kita sama-sama katakan tema ya sore hari ini. Mari kita katakan bersama-sama yang ada di LCD 1, 2, 3. Hidup sebagai hamba Allah. Boleh sekali lagi, hidup sebagai hamba Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-16 sebagai dasar untuk kita bisa melihat dan kita bisa merenungkan bagaimana hidup kita sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-16, kita akan baca ayat ini, ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi katakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, kata hamba dalam bahasa aslinya doulos, artinya budak atau pelayan. Sehingga punya arti seseorang yang menjadi hamba adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya tersebut karena telah dibeli atau ditebus. Maka hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Hamba adalah artinya budak, pelayan. Seorang hamba dia akan mengabdikan diri kepada tuannya 100%. Zaman dahulu bahwa seorang budak itu dijual di pasar. Seperti menjual ikan, ya, bahan makanan. Dan untuk seorang tuan dia datang ke pasar dan dia bisa membeli dengan sekian uang, menebus sehingga dia akan memiliki budak atau hamba. Dan seorang hamba dia harus mengabdikan dirinya seluruh hidupnya kepada tuannya yang sudah menebus dia. Nah, saudara, begitu juga gambaran tentang kita sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Yang dimaksud dengan hamba Tuhan bukan berarti seorang yang melayani di depan, saya betul hamba Tuhan. Tetapi itu pengertian yang sangat sempit. Seorang hamba adalah mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau disebut dengan hamba Tuhan, berarti seseorang yang mengabdikan, menyerahkan hak hidupnya kepada Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Siapa yang disebut hamba Tuhan? Semua orang percaya yang mau mengabdi dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Nah, saudara, saya kasih sebuah contoh dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Ini kisah tentang pemberitahuan malaikat Gabriel kepada seorang perawan yang namanya Maria.
Dan ayat yang ke-38, saat malaikat datang kepada Maria dan menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Dan harus diberi namanya Yesus, yang artinya juru selamat. Sehingga ayat yang ke-38, apa kata Maria kepada malaikat Gabriel itu? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Pada waktu itu, pada saat itu, seorang wanita yang hamil di luar nikah, itu konsekuensinya sangat tinggi. Bukan hanya keluarga akan dipermalukan, bukan dia yang akan dipermalukan, pribadinya Maria. Tetapi seorang wanita yang hamil di luar nikah, maka hukumannya akan dirajam dengan batu sampai mati. Kenapa? Karena dianggap persinahan. Kalau kita paham tentang hal ini, saudara. Jadi pada waktu Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu tidak mudah. Antara hidup dan mati. Tetapi seorang hamba adalah seorang yang mau mengabdikan, menyerahkan haknya kepada Tuhan. Itu seorang hamba Tuhan. Saya dan saudara, di saat kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, maka dia adalah seorang hamba Tuhan. Walaupun konsekuensinya antara hidup dan mati. Tetapi kalau firman Allah, perintah Tuhan, maka kita akan melakukannya. Amin. Mau menjadi hamba Tuhan? Mau menjadi hamba Tuhan? Boleh katakan bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di gereja, saudara, dan yang ada di rumah, dimanapun mengikuti, katakan, saya ini hamba Tuhan. Sekali lagi, saya ini hamba Tuhan. Pemuritan diajar melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Saya senang, saya percaya kita sama-sama mau belajar menjadi hamba Tuhan. Karena saya dan saudara sudah dibeli, ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20, supaya kita jelas kenapa kita hambanya Tuhan, ya, mari kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan apa? Milik kamu sendiri. Kenapa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Aku hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah dibayar, ditebus dengan darah Yesus. Lunas. Haleluya. Inilah sukacita kita. Kita hamba Tuhan. Saudara, dengan penebusan darah Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi memiliki hak apapun atas diri kita. Ingat itu. Diri kita telah dimiliki oleh Tuhan Yesus bukan 90%, 100%. Mau jadi hamba Tuhan? Mau jadi hamba Tuhan? Kita 100% milik Tuhan. Nah, seperti saya sudah katakan, Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 6 ayat 19.
Kita bukan kita sendiri. Tetapi dikatakan ini kalimat sudah final, ya, tidak perlu ditambahi lagi, tidak perlu diperjelas lagi bahwa seluruh hidup saya dan saudara milik Tuhan Yesus. Jelas kita adalah hamba Tuhan dan jadilah hamba Tuhan. Haleluya. Artinya sejak kita menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus, kita tidak berhak atas hidup kita sama sekali. Saudara, dengan keadaan hidup seperti ini, saya percaya kita tidak mungkin bisa menjadi sama dengan dunia ini. Walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita beda. Kita milik Kristus, kita hamba Tuhan. Haleluya. Nah saudara, mari kita lihat kebenaran. Saya mau jelaskan begini sebelum kita lihat nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai hamba Tuhan. Saudara, bahwa firman Allah yang kita sampaikan, saudara sampaikan, ya, penyampaian setiap kebenaran itu kan secara lisan, kata-kata. Itu jangan sampai hanya sebatas sebuah pengetahuan semata. Pemahaman tentang Tuhan, saudara. Ya, tetapi kalau hanya sebatas itu, pemberitaan hanya sebatas pemahaman, pengetahuan tentang firman Allah, saudara, maka tidak heran berita yang disampaikan itu kering, saudara. Kering. Dan orang akan mendengar sebagai sebuah khayalan. Tentu sangat disayangkan. Tetapi bagaimana Injil, firman Allah itu bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi firman Allah itu adalah pribadi Yesus yang memiliki kuasa Allah yang menghasilkan sebuah perubahan. Karena apa saudara? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga saudara bukan hanya menyampaikan firman Allah lewat kata-kata, tetapi apa yang kita sampaikan itu juga adalah bagian dampak dari kehidupan kita yang diubahkan oleh firman Allah. Karena saudara, firman tanpa perubahan, kesalehan hidup, ya, adalah sangat penting, sangat kuat. Ya, lebih kuat sebenarnya dari sebuah pemberitaan. Perubahan hidup kita, transformasi kehidupan kita itu lebih kuat daripada sebuah kata-kata yang indah. Oleh karena itu saudara, saat engkau dengar firman Allah, izinkan sampai firman Roh Kudus mengubah hidupmu. Sehingga orang-orang diubahkan firman karena Yesus ada di dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Ya, kita akan lihat ayat ini secara konteks. Ya, kita mulai dari ayat 11 dulu. Dibuka dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, kata saudara-saudaraku yang kekasih ini saudara sebuah sapaan. Ini bagi kepada orang-orang Kristen, orang percaya karena kasih Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oh, dahsyat itu. Ya, ini sapaan yang bukan sapaan biasa. Ini mendandakan bahwa umat kepunyaan Allah yang sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. Nah saudara, ayat selanjutnya di sana dikatakan kita harus mewaspadai jahatnya keinginan daging yang berjuang, ya, untuk menghancurkan jiwa. Jadi Rasul Petrus ingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan. Seperti kita semua ini kan orang-orang perantau. Ada yang lahir di Balikpapan? Kita semua ini sebagian besar orang-orang perantau. Mungkin ada yang lahir di Balikpapan.
Tetapi karena orang tua perantau di tempat ini. Ya. Dan mungkin kita tidak tinggal selama-lamanya di sini. Ada yang pulang kampung halaman. Akhirnya kembali. Nah, saudara, artinya gambarannya kita ini di dunia ini juga bagaikan perantau. Tempat tinggal kita ini bukan selama-lamanya di dunia ini. Tempat tinggal kita yang asli di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, keinginan daging itu bisa menghancurkan jiwa. Jiwa itu kan ada 3 bagian di dalamnya. Ya, ada pikiran. Saudara, orang yang hidup dalam keinginan daging, maka keinginan daging itu akan merusak. Apa yang dirusak? Dirusak pikiran. Menyebabkan pikiran kita dialihkan dari hal-hal yang rohani. Tadinya suka baca firman Tuhan, tiba-tiba jadi malas. Tadinya senang berdoa, senang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, berapa hari yang lalu, ya waktu kita setiap pagi ada ibadah Smyrna Blessing. Ya, kita setiap keluarga lewat Zoom jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara kalau mau ikut silakan. Ya, ID-nya ada di grup jemaat. Saya senang, begitu semangat, antusias untuk membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. 45 menit. Tetapi waktu itu bisa kita gunakan benar-benar untuk mengalami Kristus. Amin. Ada seorang kesaksian, dia katakan, waduh, satu saat dia bangun kesiangan. Dia rasa kok hari itu dia nikmati. Persoalan mungkin sama, tapi kok harinya dia nikmati beda. Serta besok dia mau bangun pagi, wah kok jadi berat. Karena apa? Kita sudah izinkan keinginan daging mulai menguasai kita. Hati-hati. Karena keinginan daging akan merusak pikiran kita. Sehingga pikiran kita dialihkan dari hal yang rohani. Pelayanan, kesucian, kekudusan kita kepada Tuhan. Sehingga hal-hal yang bersifat daging, kesenangan dunia apa itu? Materi, uang akan mulai kita utamakan. Carilah kesenangan dunia, free sex, bebas, saudara. Dan hal-hal ini akan menguasai orang yang hidup dalam keinginan daging. Apalagi saudara, perasaan. Orang yang dikuasai keinginan daging itu akan menuruti, kalau bisa dia turuti maka akan timbul sebuah perasaan bersalah dalam dirinya. Saudara, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, tiba-tiba engkau ngikuti keinginan daging, saudara merasa kok ada sesuatu. Kalau ada sesuatu itu cepat bertindak. Jangan biarkan. Karena Roh Allah sedang kerja dalam hidupmu. Di saat engkau biarkan, maka daging akan bertambah lagi menguasai engkau. Dibiarkan lagi, dia akan semakin besar. Engkau yang akan semakin sulit untuk memikirkan hal yang rohani. Sehingga kehidupan perasaanmu, ya engkau akan mengalami ketidakdamaian. Hilang sukacita. Ada berapa banyak orang kehilangan sukacita? Karena bukan masalah uang, bukan banyak harta. Ada banyak orang punya harta, punya uang. Kenapa enggak ada sukacita? Karena perasaannya sudah dihancurkan oleh keinginan-keinginan daging. Yang ketiga saudara, kehendak. Keinginan daging itu juga akan membuat kehendak kita dialihkan dari pencapaian hal-hal yang rohani kepada pencapaian yang bersifat daging. Kalau saya sukses, saya punya uang, orang akan menghormati saya. Saya akan kerja mati-matian sehingga kedudukan saya naik. Sehingga orang akan hormat kepada saya. Kalau saya memiliki sesuatu, maka orang akan tunduk kepada saya. Yang dipikirkan hanya pencapaian-pencapaian lahiriah semata. Tapi ingat, pencapaian kesuksesan kita di dalam dunia ini, itu akan menghancurkan. Satu saat jiwa kita akan dihancurkan. Tapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan hormati engkau. Katakan amin. Karena aku ini hamba Tuhan.
Haleluya. Oke, nah kita akan lihat nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang pertama, saudara, nilai-nilai seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Yang pertama, dia memiliki cara hidup yang baik. Seorang hamba, seorang abdi Allah, seorang yang mengikut Tuhan, seorang dolos, seorang budak kepada tuannya, dia akan memiliki cara yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, di tengah bangsa-bangsa kita harus memiliki cara hidup yang baik dimanapun kita berada. Saudara, apabila supaya kalau ada katanya orang yang memfitnah kamu sebagai orang yang durjana. Ya, King James Version dia katakan mereka yang berbicara menentang kamu sebagai pembuat kejahatan. New International Version berkata mereka yang menuduhmu melakukan hal yang salah. Saudara, kalau ada yang memfitnah engkau, tapi kalau cara hidupmu yang baik, cara hidup yang baik. Menurut sejarah, saudara, Barclay memberikan banyak macam fitnah. Saya ambil hanya 4 saja dari sekian banyak. Saudara, kenapa orang Kristen di zaman itu difitnah? Yang pertama, dianggap orang Kristen itu kanibal. Karena mereka suka makan daging saat perjamuan kudus. Karena bicara tentang tubuh Yesus. Yang kedua, merusak perdagangan. Karena pada saat itu kan penyembahan berhala. Di kota Efesus ada namanya Dewi Artemis. Sangat terkenal. Tapi ketika orang menjadi Kristen, mereka tidak lagi menyembah Baal. Sehingga pengusaha-pengusaha membuat patung mulai merasa rugi. Saudara, mereka difitnah. Merusak rumah tangga. Kenapa rusak? Karena ada suami atau istrinya yang percaya kepada Tuhan. Apalagi saudara, mereka tidak setia berkhianat kepada kaisar karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Karena orang Kristen, dia akan menyembah kepada Tuhan. Sehingga mereka difitnah. Tetapi firman katakan, seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah, pengikut Tuhan, yang pertama harus milikilah cara hidup yang baik. Haleluya. Artinya seorang hamba dia harus lihat tuannya. Seperti apa tuannya, begitulah seorang abdi Tuhan atau hamba Tuhan. Nah saudara, kalau saya balik dengan sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan. Kalau orang Kristen kan memang kalau difitnah itu sudah biasa. Yesus aja difitnah. Kita nggak bisa dihindari untuk difitnah siapa saja. Siapa saja kemungkinan untuk kita menerima fitnahan itu pasti ada. Nah saudara, kalau pertanyaan itu saya balik. Ketika kita membicarakan orang Kristen yang difitnah, bagaimana dengan orang percaya atau anak Tuhan atau orang Kristen yang memfitnah? Orang Kristen memfitnah saudara seiman. Saudara, bagaimana? Saya mau katakan kalau saudara adalah orang Kristen, anak Tuhan, seperti itu. Pikirkanlah dengan baik. Renungkanlah dengan baik. Saudara,
Kita semua pernah bersalah tentang hal ini. Siapa sih di antara kita nggak pernah ngomongin kejelekan orang? Bohong lah. Bohong. Tetapi yang akan membedakan, hidup kita akan berubah karena firman Allah. Itu transformasi hidup. Itu yang akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Boleh katakan amin? Haleluya. Jadi kalau saudara masih pada posisi ini sampai hari ini, saudara, pikirkanlah baik-baik, saudara. Ya, bahwa fitnahan itu saya mau katakan merupakan senjata, alatnya setan. Untuk apa? Menyerang orang percaya. Dan orang yang suka memfitnah orang lain, siapapun, saudara sedang menyerahkan hidupmu untuk dipakai sebagai alat iblis. Amin. Sekali lagi dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada. Kalau engkau seorang pemfitnah, memfitnah siapapun, engkau sedang dipakai sebagai alat setan. Dan saya mau katakan, orang seperti ini lebih cocok, dia bukan anak Allah, bukan hamba Tuhan, tetapi anak setan. Hamba setan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau saudara dan saya buka hati, maka hari ini saya mau katakan, bertobatlah. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan sayang, Tuhan cinta bagi kita semua. Sehingga saudara, kalau kita cara hidup kita baik, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Bukan pengakuan iman kita ataupun pengetahuan kita tentang firman Allah yang bisa menyebabkan Allah dimuliakan. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita. Perhatikan saudara, tujuan kenapa kita melakukan perbuatan yang baik. Ya, bukan supaya mereka berpikir baik dan berbicara baik tentang kita. Tetapi supaya mereka memuliakan Allah. Haleluya. Kenapa kita melakukan hal yang baik sebagai hamba Tuhan? Supaya bukan mereka berpikir baik tentang kita. Supaya mereka bisa berbicara baik tentang kita. Kalau kita memiliki pikiran yang baik, cara hidup yang baik sebagai hamba Allah, maka orang-orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang-orang akan meninggikan Tuhan. Itu kata Alkitab. Itu kata firman Allah. Sekali lagi, milikilah cara hidup yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ayat yang ke-13. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, nilai yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan yang mengabdi 100% kepada Tuhan, dia harus memiliki penundukan diri. Harus tunduk. Tunduk kepada semua lembaga manusia. Kelompok yang paling kecil namanya keluarga. Di situ ada pemimpin. Ada kepala rumah tangga. Harus tunduk. Istri harus tunduk. Anak-anak harus tunduk. Katakan amin. Haleluya. Tetapi suami harus mengasihi seisi keluarga. Kita di pemerintahan ada di sini ada RT. Ya, di sini tidak ada RW, ada RT, ada lurah, ada camat, ada wali kota. Kita harus tunduk. Ada gubernur, kita harus tunduk. Ada presiden yang paling tinggi, kita harus tunduk. Kenapa? Karena kita tahu semua
atas seizin Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, pada saat itu saudara, pada saat surat Petrus disampaikan, orang Kristen kan mengalami penganiayaan pertama. Awal-awal penganiayaan saat yang namanya Kaisar Nero. Nero adalah kaisar yang pada saat Rasul Petrus menulis surat Petrus ini, sehingga orang-orang Kristen harus mentaati dia. Sekalipun dia adalah kaisar yang jahat. Ya, jahat sebenarnya Nero. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang Nero, kaisar yang sangat-sangat jahat, tiran. Ya. Saudara, saya baca dia saat menjadi raja pada saat umur 17 tahun. Ya, sekitar tahun 54 kalau tidak salah. Masehi. 17 tahun. Dia dari latar belakang keluarga yang sebenarnya bukan keturunan kaisar. Tetapi ibunya, ya bagaimana ibunya itu dengan berbagai macam cara. Karena ibunya itu begitu cantik. Sehingga dia menjadi istri dari seorang kaisar pada saat itu. Sebenarnya ada anak dari kaisar itu yang menggantikan nanti, tetapi istrinya itu begitu bagaimana dia membujuk kaisar sehingga Nero ini menjadi calon pengganti. Saudara. Dan mamanya itu saudara, itu kalau membunuh orang itu tidak tanggung-tanggung. Mamanya dari Nero. Sehingga pada saat Nero yang muda ini menjadi kaisar, maka apa yang dia lakukan? Maka mamanya, ibunya kandung dia bunuh. Karena dia takut nanti mamanya akan menjadi penguasa. Dia bunuh, istri-istrinya dia bunuh. Ya, ada 3 istrinya dibunuh semua. Anaknya. Ngeri. Dan saudara, orang-orang Kristen pada saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kalau cara dia membunuh orang Kristen, ada kejahatan yang sangat terkenal. Jadi manusia itu, orang itu dibungkus dengan kulit binatang. Dan dilepaslah anjing-anjing yang begitu galak. Dan dia mulai memakan kulit yang dibungkus kulit binatang, dan dia memakan manusia itu sampai habis. Dan ada lagi caranya saudara. Dia kasih gulung dengan semacam bahan jerami begitu saudara. Dan dibakarlah itu dijadikan obor, seperti obor manusia itu. Jadi begitu mengerikan Kaisar Nero. Jadi saat itu keadaan itu begitu sulit. Tetapi Rasul Petrus katakan, ya harus tunduk kepada pemerintah. Artinya saudara, tunduk dan taat itu beda. Tunduk artinya di dalam kita harus hormati siapapun. Karena dia baik, dia jahat. Kita tahu semua lembaga itu seizin dari Tuhan. Katakan amin. Kecuali disuruh melanggar firman Allah, kita tidak tentu boleh taat. Jadi sekali lagi alasan ketundukan kita adalah karena Tuhan. Karena Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan, kita harus memiliki penundukan diri. Yang ketiga, ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membuka kepicikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga saudara, seorang hamba Tuhan harus memiliki ciri ini. Dia harus hidup dalam kehendak Allah.
Kehendak Allah itu artinya apa? Perintah Allah. Seorang budak yang sudah dibeli oleh tuannya, apapun yang disuruh oleh tuannya, tidak ada kata tidak. Yang ada yes, ya. Begitu juga kita kalau kita adalah hamba Tuhan. Waktu kita dengar firman Allah, tidak ada kata tidak untuk firman Allah. Seorang hamba Allah, dia akan berkata, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Itu adalah hamba Tuhan. Saudara mau jadi hamba Tuhan? Ikutlah perintah Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana Yesus adalah sebagai batu penjuru. Yang percaya kepada Yesus, dia jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Tetapi ada orang-orang lain, ada orang-orang percaya, ya anak Tuhan, orang Kristen yang tidak taat kepada firman Allah. Batu itu bukan batu penjuru, tetapi itu menjadi batu sentuhan. Artinya batu yang memukul. Dan bukan hanya batu yang memukul, dia menjadi batu sandungan. Saudara, sehingga setiap kali kita dengar firman Allah, seperti ada pukulan. Tertuduh. Kenapa? Kita nggak taat. Setiap firman Allah kita baca, kita renungkan, cuma jadi pengetahuan semata. Cuma ngerti aja, tapi tidak pernah melakukan. Sehingga dengar firman Allah, wah ini gembala, ini nyerang saya ya. Pendeta ini kok tahu nyerang saya, daging yang bergerak seperti dipukul. Atau batu satu sandungan, setiap dengar firman Allah tak tersandung. Dengar firman Allah tak tersandung. Saudara, kenapa? Kita tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Tapi hari ini, kalau engkau mau jadi seorang hamba Tuhan, engkau harus hidup dalam kehendak Allah. Katakan, aku mau hidup dalam kehendak Allah. Engkau harus ikuti perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan katakan mengampuni, tidak ada yang lain. Kalau engkau hamba Tuhan, engkau harus berkata, Tuhan, aku harus mengampuni. Amin. Kalau firman Allah katakan harus mengasihi, aku harus mengasihi. Kalau firman Allah katakan aku harus memberi, aku harus memberi. Walaupun sulit, kita belum antara hidup dan mati. Tetapi Maria, di saat dia ambil keputusan sebagai hamba Tuhan, dia tahu konsekuensinya hidup dan mati. Amin. Haleluya. Saudara, tetapi Tuhan pelihara. Tuhan menyertai kita karena kita hamba Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang berbuat baik, orang yang mengikuti kehendak Allah, kita akan membungkam kepicikan, ketidaktahuan, kebodohan, omongan bodoh orang-orang yang bodoh. Haleluya. Karena kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Keempat, nilai sebagai seorang hamba Tuhan. Ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang keempat, saudara, hamba Tuhan itu adalah orang yang merdeka. Saudara, maksudnya merdeka, kita sudah terlepas dari belenggu kejahatan. Orang yang merdeka adalah orang yang sudah bebas dari dosa. Orang yang tidak terikat dengan dosa. Seorang hamba Tuhan, ya, dia akan mengikuti semua perintah Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengabdi kepada Tuhan, dia orang yang merdeka. Setiap firman Allah yang dia dengar, dia tidak akan pernah menantang firman Allah itu. Dia tidak akan pernah berkata tidak kepada
Firman Allah itu, karena dia orang yang merdeka. Setiap yang dengar firman Allah, dia akan katakan, yes Tuhan, aku melakukan. Karena dia orang yang merdeka. Berbeda dengan orang yang tidak merdeka. Kenapa? Karena ada dosa yang mengikat. Ada kejahatan yang mengikat. Waktu dia memuji Tuhan, ada sesuatu yang mengikat. Sulit untuk memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang hidup sebagai hamba Tuhan, dia mengabdi 100% kepada Tuhan. Apa katanya Tuhan? Itu akan aku lakukan. Itu yang disebut dengan orang yang merdeka. Kita tidak akan pernah tersandung oleh setiap kebenaran firman Allah. Setiap kita dengar firman Allah, kita hanya akan berkata, Tuhan memang engkau batu penjuru. Kenapa kita batu penjuru? Karena itu batu yang ada di paling ujung dari sebuah bangunan. Itulah batu sebagai batu patokan. Yesus adalah patokan hidup kita. Sehingga setiap langkah hidup kita tidak akan menyerong ke kiri dan ke kanan, sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh, tersambung sampai bangunan itu selesai. Karena kita ada di dalam sebuah batu yang hidup. Haleluya. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru, dan batu hidup itu akan terus memerdekakan hidup saya dan saudara. Karena orang Kristen yang bebas adalah dia adalah hambanya Tuhan. Tuhan yang memerdekakan kita. Kebebasan orang Kristen berarti kita bebas melakukan semua yang Tuhan inginkan. Itu orang yang merdeka. Katakan merdeka. Haleluya. Hukum dosa, hukum maut tidak akan lagi menguasai hidup saya dan saudara. Karena kita adalah orang yang merdeka. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, orang sebagai hamba Tuhan, pengabdi Allah, kita akan menghormati semua orang. Maukah itu orang yang memfitnah kita? Maukah itu orang yang suka menjelekkan kita? Maukah itu orang yang melakukan banyak hal yang membuat hati kita berduka? Wah, kalau kita lihat orang itu. Tetapi orang yang hidup sebagai hamba Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan, yes Tuhan, karena aku ini hamba Tuhan, aku akan menghormati semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Kaya miskin, yang sudah menyakiti hatiku, yang sudah menghancurkan pekerjaan usahaku, tetap aku akan menghormati. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaanmu Tuhan. Bukan sampai situ kita akan kasihi dia, hormati, kasihi dia, saling mengasihi. Kasih yang lahir dari kasih Allah. Kenapa kita bisa mengasihi orang lain dengan baik, dengan benar, tanpa kemunafikan? Karena timbul, didorong karena kasih Tuhan. Sehingga ada kasih Philadelphia. Seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi. Kenapa kita begitu mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Philadelphia? Karena dasarnya, karena kita sudah mengalami kasih Allah. Dan kasih itu yang mendorong sehingga kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak melukai. Tidak melukai lewat perkataan dan perbuatan. Kita mungkin bisa salah, tetapi kita belajar untuk mengampuni. Seperti Yesus mengampuniku, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Kalau itu terjadi, kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Dimanapun kita berada, seorang hamba Tuhan, orang mau lihat tidak lihat, di hutan dimanapun, seorang hamba Tuhan, dia akan takut akan Tuhan. Sulit untuk jatuh di dalam dosa. Sulit untuk melakukan hal-hal yang daging. Karena takut akan Tuhan. Itu hamba Tuhan. Setelah itu terjadi, orang yang takut akan Tuhan, baru kita hormati raja. Utama Tuhan, hormati raja.
Selama dia menyuruh menghormat, tunduk, tetap apapun, siapapun dia. Tapi kalau menyuruh hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, kita hanya akan taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya katakan mari. Ada 5 nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, milikilah cara hidup yang baik. Yang kedua, penundukan diri kita. Yang ketiga, selalu hidup dalam kehendak atau perintah Allah. Yang keempat, hidup sebagai orang yang merdeka. Artinya kita orang yang bebas. Tidak lagi terhalang oleh dosa. Sehingga terus setiap firman Allah, kita tidak akan pernah membantah. Kita akan melakukan setiap perintah Tuhan. Yang kelima, hormatilah, kasihilah kepada semua orang. Dan takutlah kepada Allah. Hormati pemimpin-pemimpin yang ada di atasmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.